Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Biden yaitu di akhir tahun lalu, sentimen positif terhadap emerging market, terutama negara-negara seperti Indonesia ini sebenarnya sudah terlihat gitu. Karena memang sosok Joe Biden itu yang lebih pro untuk stimulus dan juga mungkin tidak terlalu fokus terhadap trade war dengan China, karena relationship dan filosofi dia dalam memanage suatu negara. Dan juga kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika secara ekonomi, memang normalisasi itu masih belum tercapai gitu. Tapi liquidity dan juga stimulus yang dilakukan oleh pemerintah Amerika itu sudah membuktikan bahwa sentimen terhadap ekonomi Amerika dan ekonomi dunia itu sudah membaik. Ya. Nah, kalau kita balik ke market ya, ke stock market ataupun apa yang terjadi di Amerika itu sudah sangat luar biasa gitu. Kalau kita melihat valuasi seperti Dow Jones dan apa yang tentunya dikerek oleh perusahaan-perusahaan teknologi, mereka itu sudah melihat pertumbuhan yang lebih normal 2-3 tahun ke depan. Nah, di luar Amerika itu masih belum normal gitu. Dari segi market itu sendiri ataupun dari segi aliran. Nah, makanya sejak akhir bulan terutama bulan Desember kita sudah melihat adanya inflow masuk ke Indonesia dan juga negara-negara emerging market yang lainnya sekitar $400 juta. Awal Januari ini sudah masuk sekitar $0,5 miliar. Tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah keluar sejak awal tahun lalu sampai bulan Oktober itu sekitar 4,5 miliar. Jadi apa yang masuk ke Indonesia ini masih sekitar 20-25%. Jadi menurut kami aliran dan sentimen ini masih akan berlangsung untuk 2021. Baik, dari figur yang Anda sebutkan terkait dengan capital flow masuk ke Indonesia tadi, tingkat konsistensinya seperti apa sih Pak Arief Wana kalau kita mencoba mengukur potensi konsistensi masuknya dana asing ke pasar keuangan domestik kita masuk ke 2021 ini? Ya, tentunya yang seperti saya bicara sebelumnya bahwa data yang masuk bulan Desember itu sekitar $400 juta. Nah, kita baru memasuki 2 minggu, Januari, sudah kemasukan sekitar $500 juta atau $0,5 miliar. Dan kalau kita melihat pangsa saham, itu sudah naik hampir sekitar 7-8%. Tentunya tergantung berapa besar kenaikan dan juga recovery dari aset pricing itu sendiri, baik itu dari obligasi maupun ekuitas gitu. Tapi menurut kami, kepemilikan asing terutama di ekuitas untuk market seperti Indonesia ini sekarang mungkin salah satu yang terendah dalam 10 tahun terakhir gitu. Jadi mereka itu selalu melihat bahwa valuasi di Indonesia ini membaik karena Indonesia meskipun kita melihat pertumbuhan IHSG ini membaik, tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain dan regional itu bukan yang terbaik gitu. Malah mungkin di tier bawah gitu ya dalam segi performance. Jadi makanya Indonesia ini secara market menjadi ketertarikan sendiri untuk investor asing masuk Indonesia. Nah, tentunya kita berpikir mereka ini akan masuk lebih sustainable ke depannya ya. Tentunya dengan reformasi kita positif mengenai perkembangan dari COVID itu sendiri dan juga potensi investment yang masuk ke Indonesia, dan mungkin salah satu yang market akan kaget melihatnya adalah current account deficit kita yang mungkin akan membaik di fourth quarter karena trade surplus dan juga ekspor yang membaik. Jadi kita melihat bahwa dari segi katalis, fundamental, valuasi, dan sentimen untuk market seperti Indonesia ini sedang dalam sweet spot kita istilahnya.